Gantungan kunci di tanganmu atau HP yang sedang kamu genggam sekarang sebenarnya adalah ekstensi dari otakmu. Tapi ada masalah besar. Koneksi antara otakmu dan HP-mu itu sangat lambat. Kamu harus pakai jempol untuk mengetik atau suara untuk bicara. Secara nalar teknologi, ini namanya bottleneck, hambatan kecepatan data yang bikin frustrasi. Otakmu punya kecepatan prosesor setara superkomputer, tapi kabel outputmu, yaitu tanganmu, masih pakai teknologi zaman batu. Selamat datang di realitas baru, di mana manusia mulai bosan jadi makhluk biologis murni. Kita sedang berada di ambang Human 2.0, era di mana kita nggak lagi cuma pegang alat, tapi kita menjadi alat itu sendiri. Chip otak atau Brain Computer Interface atau BCI bukan lagi sekedar fantasi film fiksi ilmiah yang ditonton sambil makan popcorn. Ini adalah upaya sistemik untuk meretas kode evolusi agar kita bisa bersaing dengan AI yang makin pintar. Hari ini kita akan membedah 7 anomali chip otak dan Neuralink. Kita akan melihat bagaimana hardware otak manusia mulai dipasang kabel USB-C gaib agar kita bisa memasuki era cyborg. Siapkan nalar kritis kamu. Mari kita bongkar instalasi chip di kepala manusia ini. Sinyal listrik neuron, bahasa binari biologi. Segala sesuatu yang kamu rasakan, jatuh cinta, lapar, sampai rasa males nonton video ini, sebenarnya cuma aliran listrik. Otakmu berisi sekitar 86 miliar neuron yang sibuk tembak-tembakan sinyal listrik yang disebut action potensial. Nalarnya begini, neuron itu kayak saklar lampu. Kalau dia menyala, dia kirim kode 1. Kalau mati, dia kode 0. BCI atau chip otak bekerja dengan cara memasang antena super tipis di dekat saklar-saklar ini. POV kamu sekarang bayangkan, otakmu adalah sebuah pesta konser yang sangat berisik. Dan chip ini adalah ribuan mikrofon yang mencoba mendengarkan suara satu orang di tengah kerumunan. Selama ratusan tahun kita cuma bisa lihat otak dari luar, lewat EEG atau MRI. Tapi sekarang kita sedang mencoba mengintip source code pemikiran manusia secara langsung, lewat aliran elektron. Ini adalah anomali pertama, kita mulai bisa menerjemahkan bahasa biologi menjadi bahasa komputer secara real-time. Pasien pertama, Nolan Artbaugh, sang beta tester manusia. Dunia sains baru saja mendapatkan beta tester resminya, Nolan Artbaugh, pria berusia 29 tahun yang mengalami kelumpuhan dari bahu ke bawah. Tahun 2024, Neuralink menanamkan chip di otaknya. Hasilnya, dia bisa main catur online dan Mario Kart cuma pakai pikiran. Secara nalar, Nolan adalah bukti kalau software kesadaran manusia tidak harus terkurung dalam tubuh yang rusak. Meskipun kabel syaraf di lehernya putus, chip Neuralink bertindak sebagai jembatan Wi-Fi yang menghubungkan perintah otaknya langsung ke komputer. Nolan bukan lagi pasien biasa, dia adalah prototipe cyborg pertama yang membuktikan kalau hardware manusia bisa di-upgrade lewat jalur belakang. Ini bukan lagi soal pengobatan, ini adalah soal pemulihan fungsi sistemik lewat integrasi silikon dan daging. Kontrol digital lewat pikiran, telepati versi 1.0. Dulu kalau kamu mau ganti lagu di Spotify, kamu harus gerakin tangan. Di masa depan, kamu cuma perlu niat. Neuralink menggunakan 1024 elektroda yang tersebar di 64 benang fleksibel yang lebih tipis dari rambut manusia. Benang-benang ini mendeteksi niat gerakanmu, misalnya ingin menggerakkan kursor ke kiri, lalu menerjemahkannya menjadi perintah digital. Nalarnya adalah efisiensi perintah. POV kamu sekarang, kamu sedang rebahan, tanganmu diam, tapi di layar komputer, jemarimu yang gaib sedang mengetik pesan atau memenangkan turnamen game. Kamu sedang melakukan telepati teknis. Ini adalah anomali di mana batasan antara tubuh fisik dan dunia digital mulai hancur total. Kamu bukan lagi orang yang menggunakan komputer. Kamu adalah bagian dari jaringan komputer itu sendiri. Risiko kerusakan chip saat hardware menolak organik. Tapi tunggu dulu, memasukkan benda asing ke dalam gumpalan lemak paling berharga di tubuhmu itu punya risiko besar. Pada kasus Nolan, Neuralink ternyata sempat mengalami masalah. Beberapa benang chipnya tertarik keluar dari jaringan otak. Otak manusia itu nggak diam, dia berdenyut mengikuti detak jantung dan pernapasan kita. Nalarnya adalah masalah kompatibilitas. Secara sistemik, tubuhmu punya sistem keamanan yang sangat galak terhadap benda asing. Tubuhmu bakal bilang, ada penyusup, lalu mencoba membungkus chip itu dengan jaringan parut. Kalau ini terjadi, sinyalnya bakal hilang. Ini adalah glitch hardware yang mengerikan. Bayangkan kalau chip di kepalamu mengalami short circuit atau overheat. Memperbaiki HP yang rusak itu gampang, tapi kalau memperbaiki chip yang tertanam di dalam korteks motorik, itu adalah mimpi buruk bagi teknisi manapun. Masa depan AI Human Integration, menjadi dewa atau punah? Elon Musk sering bengang kalau tujuan akhir Neuralink adalah mencapai simbiosis dengan AI. Nalarnya begini, AI sekarang berkembang secara eksponensial. Kalau manusia tetap pakai cara belajar konvensional, baca buku, nonton video, kita bakal ketinggalan zaman seperti mesin ketik di era internet. BCI adalah cara kita melakukan download knowledge secara instan.
POV kamu sekarang, kamu nggak perlu lagi sekolah 4 tahun buat belajar bahasa Mandarin. Kamu cukup install modul bahasanya langsung ke memorimu. Ini adalah anomali evolusi yang dipaksakan. Kita sedang mencoba menggabungkan kecerdasan biologis kita yang kreatif dengan kecepatan kalkulasi AI. Jika ini berhasil, manusia bukan lagi spesies yang sama. Kita akan menjadi spesies baru yang memiliki akses langsung ke seluruh pengetahuan di internet hanya dengan satu tarikan napas pikiran. Etika transhumanisme, siapa yang pegang kunci otakmu? Disinilah nalar kita harus sangat waspada. Kalau otakmu terkoneksi ke internet, apakah otakmu bisa dihack? Bisakah perusahaan besar seperti Neuralink menaruh iklan langsung ke dalam pikiranmu? Atau lebih parah, bisakah pemerintah mematikan kemampuan bicaramu kalau kamu terlalu vokal lewat kendali chip tersebut? Ini adalah masalah kedaulatan identitas. Dalam transhumanisme, batas antara kehendak bebas dan algoritma menjadi sangat kabur. Apakah itu benar-benar pikiranmu, atau itu adalah saran dari asisten AI yang ada di chip kepalamu? Jika semua orang punya chip otak, maka privasi adalah masa lalu. Pikiranmu menjadi data yang bisa diperjualbelikan. Kita harus bertanya, apakah kita sedang mengupgrade manusia, atau kita sedang menurunkan derajat manusia menjadi sekedar perangkat keras yang bisa dikontrol oleh pemegang server? Glitch sinyal otak manusia, noise di antara kesadaran. Terakhir ada anomali yang disebut neural noise. Otak manusia itu berisik banget. Tidak semua sinyal listrik di otak itu berarti sebuah perintah. Kadang itu cuma lamunan gak jelas atau emosi sesaat. BCI seringkali bingung membedakan mana niat yang benar dan mana sampah pikiran. Nalarnya adalah filtering data. Untuk menjadi cyborg yang persempurna, kita butuh algoritma yang bisa menyaring miliaran data sampah di otak kita. Jika chipmu terlalu sensitif, setiap kali kamu kepikiran pengen mukul orang tapi nggak beneran mau ngelakuin, tangan mekanikmu mungkin bakal beneran bergerak. Ini adalah glitch biologi di mana insting purba kita bertabrakan dengan presisi digital. Kesadaran manusia itu cair, sementara kode komputer itu kaku. Penyatuan dua hal ini adalah tantangan teknis terbesar dalam sejarah peradaban. Jadi, apa benang merah dari 7 anomali chip otak dan Neuralink ini? Secara nalar, manusia sedang mencoba melakukan percepatan evolusi secara paksa. Kita merasa kalau desain biologis kita yang sekarang udah nggak cukup lagi buat menghadapi masa depan. BCI itu bukan cuma soal menyembuhkan kelumpuhan, itu cuma pintu masuk agar teknologi ini bisa diterima secara sosial. Tujuan aslinya adalah integrasi total. Sinyal neuron mengajarkan kita cara bicara dengan mesin. Nolan Artbaugh membuktikan kalau ini bekerja. Risiko chip mengingatkan kita kalau kita masih terdiri dari daging yang rapuh. Kita sedang bergerak menuju masa di mana normal adalah sesuatu yang bisa di-custom. Masa depan di mana kamu bisa punya memori tambahan atau kemampuan mengontrol robot dengan pikiran. Tapi ingat, setiap update pasti punya bug. Dan di dalam otak, bug itu bisa berarti kehilangan jati diri secara permanen. Nah, itu dia bedah nalar soal 7 anomali chip otak dan Neuralink. Sekarang kamu paham kan kalau era cyborg itu bukan lagi soal film masa depan, tapi soal apa yang sedang dikerjakan di laboratorium sekarang. Kita sedang bersiap untuk mengganti kabel biologis kita dengan silikon. Jadi dari ketujuh anomali tadi, mana yang menurut nalarmu paling menakutkan? Apakah risiko otakmu dihack atau justru kamu udah nggak sabar pengen install modul jago main game langsung ke kepala? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita jelasin hal-hal kerumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.